Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Institut Islam Ambon Surakarta. Saya Bagus Setiawan dan teman saya ada Mas Dian sama Mas Dwinanto sama Pak Widodo. Ini sebelumnya kami mohon izin, kami mendapatkan tugas untuk mini riset dari kampus mata kuliah administrasi pendidikan. Untuk tema yang kami ambil yaitu terkait pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS. Maka setelah kita bikin kelompok, kita bahas juga ada usulan dari Pak Widodo untuk meneliti di SDIT Lukmanul Hakim ya. SDIT Lukmanul Hakim tentang pengelolaan dana BOS-nya. Alhamdulillah kami sepakat untuk meneliti di sini dan alhamdulillah dari Ibu mengizinkan juga ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu saya Ria Zulaika. Ibu Eva selaku kalau saya bendahara BOS SDIT, walaupun memang saat ini saya di SMP. Jadi kemarin masih di bendahara BOS. Kalau ini IT BOS-nya. Jadi kami mohon izin Bu nanti untuk sedikit mewawancarai terkait pengelolaan dana BOS di SDIT Lukmanul Hakim. Sebelumnya monggo dari Mas Dian. Baik. Pada kesempatan kali ini kami izin bertanya mengenai penggunaan dana BOS. Pertanyaan pertama mungkin di sini di SDIT di sini proses pengelolaan dana BOS tersebut itu seperti apa? Bismillah. Kalau ini sebelum ke pengelolaan ada nggak proses untuk mendapatkan dana BOS-nya? Ada. Mungkin ada ya. Sumbernya. Sumbernya awalnya gitu ya. Awal sumber dana BOS. Awal dana BOS. Bagaimana sekolah untuk mendapatkan BOS gitu ya. Oke, ini Mas, untuk dana BOS sendiri itu kan memang bantuan operasional sekolah ya, dari pemerintah, dari pusat, yang dimana itu memang diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang sudah masuk dalam Dapodik, yang sudah mempunyai NPSN, dan juga itu semua data siswanya itu masuk ke dalam Dapodik. Dan untuk mendapatkan dana BOS itu langkah awal dari sekolah itu harus sinkronisasi dulu, sinkronisasi dulu dengan Dapodik, kemudian memasukkan semua jumlah siswa ke Dapodik gitu ya. Jadi ada sinkronisasi dulu di Dapodik. Setelah itu semuanya kan masuk dalam Dapodik itu, masuk sampai ke pusat ya. Nah, setelah itu memang baru turun setelah sinkronisasi semuanya baru turun. Karena biasanya untuk awal dana BOS itu memang sinkronisasi itu sampai batasnya itu Agustus akhirnya. Ya, sampai Agustus nih, sampai bulan Agustus akhir untuk sinkronisasi. Jadi untuk memasukkan data murid baru, ya sebenarnya tahun ajaran baru seperti itu ya. Itu kan nanti terakhir sampai bulan Agustus. Setelah bulan Agustus bisa nggak masuk Dapodik? Bisa, akan tetapi tidak bisa mendapatkan dana BOS seperti itu. Misalkan sampai tanggal 31 Agustus, nah, akhir Agustus itu kita memasukkan jumlah murid katakanlah misalkan ya 300 siswa. Berarti nanti yang akan dapat BOS untuk tahap selanjutnya itu ya 300 siswa itu. Misalkan di bulan Agustus September kok masuk murid lagi baru, misalkan seperti itu ya belum dapat BOS. Misalkan berarti kan jumlah muridnya bertambah. Misalkan kita menambahkan 10 murid, kan berarti 310. Nah, tapi 10 itu belum bisa dapat dana BOS karena pemutakhiran data itu di akhir Agustus. Nah, kemudian untuk dalam penggunaan dana BOS sendiri itu memang ada aturannya, Mas. Gitu ya. Oke, ada aturannya. Jadi ada juknisnya. Ya. Ada juknis BOS yang harus dipelajari oleh pihak sekolah, gitu ya. Oleh pihak sekolah. Ada juknisnya ada ini.
bisa diambil. Jadi ada juknisnya, ada peraturannya dalam semua penggunaan. Kalau untuk SD, kisaran bos yang didapat per siswa itu adalah 900.000 per tahunnya. Oke, per tahunnya dapat 900.000. Untuk SD nggih, kan setiap jenjang beda. Setiap jenjang itu beda. Berarti turunnya dana bos itu setiap tahun. Kalau turunnya itu untuk tahun 2023 ini cuma 2 kali, 2 tahap. Kalau tahun kemarin itu 3 tahap. Tahun sebelumnya itu per triwulan. Nah, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Ya, triwulan 4 kemarin ada yang jadi bos itu turunnya berubah-ubah, Mas. Maksudnya aturannya itu berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Kalau yang terakhir ini tahun 2023 ini hanya turun 2 tahap. 2 tahap. 2 tahap itu hanya tahap 1 semester 1, tahap 2 itu di semester 2. Jadi Januari sampai Juni itu turunnya paling di bulan Februari ya. Februari atau Maret. Nah, jadi turun di bulan Maret untuk penggunaan bulan Januari sampai bulan Juni. Lah nanti bulan Juli sampai Desember itu biasanya nggak keluar bulan Agustus seperti itu. Itu tahap 1 sama tahap 2. Seperti itu. Itu tahun 2023 ini. Tapi kalau tahun-tahun kemarin itu 3 tahap. Jadi 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau ini tahun 2023 ini adalah 2 tahap. Kisarannya besarnya adalah setiap anak mendapatkan 900 per tahun. Nah, 900 per tahun itu kemudian dijadikan satu, dijadikan satu dalam penerimaan itu. Nah, kemudian kalau dalam pengelolaannya, Mas, itu kita dalam menggunakan dana BOS itu sekolah itu sebelum menggunakan dana BOS itu harus mempunyai rencana kerja anggaran sekolah. Jadi harus punya RKAS. RKAS itu wajib dibikin oleh setiap sekolah untuk menggunakan dana BOS itu. Nah, kemudian sebelum RKAS, sekolah itu harus mempunyai RAPBS, rencana anggaran belanja sekolah, gitu ya. Jadi sebelum RKAS harus punya RAPBS dulu. RAPBS itu adalah sekolah itu merencanakan semua sumber dana itu dari mana saja, termasuk BOS itu ada di dalamnya. Jadi ada kalau sekolah swasta kan berarti ada uang dari yayasan, uang dari SPP, uang dari wali murid, uang dari bantuan ini, ada hibah ini, ada BOS itu kan cuma sebagian kecil kan kayak gitu. Nah, di bawah itu RKAS tadi. RKAS itu adalah wajib dibuat sebelum menggunakan dana BOS. Karena RKAS itu sebelum jadi BOS yang sudah turun di rekening itu belum bisa mengambil, belum boleh diambil. Harus disahkan dulu. Harus nyusun RAPBS sama. RKAS dulu. RAPBS itu untuk sekolah. Untuk sekolah itu RAPBS itu disusun oleh kepala sekolah bersama semua wakil-wakilnya. Seperti itu. RKAS itu tidak diserahkan sama sinkronisasi data siswa tadi. RKAS sama RKAS ini adalah rencana kerja, anggarannya. Jadi gini, Mas. Kan setiap awal tahun sekolah itu punya RAPBS. RAPBS itu disusun oleh kepala sekolah dan semua wakannya. Semuanya. Sekolah ini nanti dalam tahun ini itu dapat sumber dananya dari mana saja. Ya, kalau swasta kan tadi ada yang dari hibah, ada yang dari yayasan, ada yang dari sumber wali santri, seperti itu. Kemudian salah satunya BOS. Nah, tapi di bawah RAPBS itu ada RKAS. Nah, ada RKAS. RKAS itu adalah rencana kerja sekolah. RKAS itu disusun oleh siapa? RKAS itu adalah kumpulan dari semua bidang, program kerja semua bidang. Jadi misalkan program SDM, kan mesti sudah membuat rencana semuanya. Oh, program SDM ada kegiatan apa dalam waktu 1 tahun ini.
Kemudian program kesiswaan, ada program apa yang mau dikerjakan dalam 1 tahun ini, anggarannya berapa, biayanya berapa, mau dikerjakan di bulan apa. Kemudian mungkin dari kurikulum, programnya apa saja, kebutuhan dananya berapa, dan akan dikerjakan di bulan apa. Ini RKS yang berpimpinan enggak? Coba di bulan RKS. Nah, itu nggih. Nah, kemudian dari semua perkumpulan ini, Mas, dari semua perkumpulan program kerja semua bidang ini nanti duduk bareng, kemudian disepakati kira-kira dari per bidang ini mana yang ini kebutuhan mendesak, mana yang ini tidak mendesak. Dalam artian yang akan dimasukkan dalam RKS nanti adalah kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan dalam tahun itu. Ya, dalam tahun itu. Kalau sekiranya bisa tunda tahun besok, tidak dikerjakan dalam tahun ini. Ya, jadi masih itu. Nanti bentuk RKS itu seperti ini, itu sudah jadi. Jadi sudah jadi semuanya dibuat, ya, dibuat. Jadi ini sudah per bidang. Nah, kemudian yang dimasukkan di sini itu yang tadi, yang sekiranya kebutuhan mendesak, yang harus tahun ini. Kalau yang sekiranya bisa, oh ini tahun besok saja pengadaannya, tidak dimasukkan dalam tahun ini, tahun anggaran ini, tapi anggaran besok lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk dalam penggunaan ini itu tidak bisa langsung menggunakan dana BOS itu. Kemudian sebelumnya harus buat RKS dulu, kemudian disahkan dulu. Jadi sebenarnya ada RKS BOS reguler, dapatnya berapa dalam tahun itu. Kemudian setelah itu kemudian disahkan dulu. Disahkan oleh siapa? Disahkan kan ini dibuat oleh kepala sekolah nggih, oleh kepala sekolah bersama jajarannya. Kemudian disetujui oleh komite. Jadi diajukan juga kepada komite. Setelah komite kemudian ini disetujui oleh Korwil, Koordinasi Wilayah Sukodono Kecamatan. Kemudian ini baru ke pengawas Sukodono. Nggih, ke pengawas. Jadi setelah ini semuanya itu baru kita itu nanti bisa menggunakan semuanya. Baru kita menggunakan semuanya. Nah, kemudian ini juga pengesahan ini pun untuk tahun 2023 ini sudah menggunakan aplikasi. Jadi pakainya namanya ARKAS, aplikasi rencana kerja anggaran sekolah ya. Nah, seperti itu, pakainya aplikasi, pakainya ARKAS. Nah, jadi dalam penggunaannya ini ada ini Mas, kalau di swasta itu beda dengan negeri nih. Dalam artian begini, kalau negeri itu kan untuk bagian honor-honornya itu kan dibatasi. Kalau di swasta itu untuk BOS ini boleh dipergunakan untuk honor itu maksimal 50%. Jadi 50% itu boleh untuk gaji. Tapi kalau di negeri tidak boleh. Kalau di negeri tidak boleh. Jadi bedanya BOS negeri sama BOS swasta itu. Kalau BOS negeri itu semuanya kan kalau negeri yang pangapunten kan tenaga pendidiknya kan sudah dapat gaji dari pemerintah ya, dari ASN, dari NS itu ya. Kalau di swasta kan belum. Jadi memang diperbolehkan. Tapi bagi guru swasta yang sudah sertifikasi itu tidak boleh dianggarkan dari uang BOS. Nah, kemudian yang boleh dianggarkan dari uang BOS itu adalah guru atau tenaga pendidik yang masuk dalam Dapodik. Itu boleh dianggarkan dari uang BOS. Bagaimana bagi yang guru yang tidak Dapodik, yang belum masuk ke Dapodik, itu adalah pakainya tenaga ini ya, pegawai ya, PTT, masuknya ke PTT. Jadi nanti ada pegawai tidak tetap, itu boleh dimasukkan. Tapi honornya beda. Ya, kisaran honornya beda. Gitu. Seperti itu. Penggunaannya begitu.
nanti kalau sudah dalam bentuk Arkas Mas, kalau sudah di aplikasi Arkas kemudian disubmitkan ke dinas, dikoreksi, kalau masih ada kesalahan dikembalikan lagi ke kita, suruh merevisi dulu. Kalau sudah direvisi kemudian kita submit lagi. Kalau memang sudah di ACC berarti disahkan ya, namanya disahkan. Kalau disahkan kita wajib print out seperti ini. Kemudian setelah itu udah kita mintakan tapa asman ke semuanya. Setelah itu ini menjadi program menjadi acuan kita dalam pelaporan dana bos nanti. Dan ini menjadi acuan kita dalam menggunakan dana bos selama 1 tahun yang akan kita terima nanti. Jadi dana bos itu memang ketika sekolah siap menerima dana bos, berarti sekolah itu juga harus siap mengikuti semua aturan dari pemerintah, baik negeri maupun swasta. Karena tahun 2023 ini negeri disamakan dengan swasta. Swasta disamakan dengan negeri. Kalau tahun-tahun yang dulu yang disamakan ini proses laporannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu dana bos untuk swasta itu akotnya hibah. Jadi tidak pernah ada laporan sedetail itu ke dinas. Jadi mau digunakan untuk apa saja ya terserah, gitu ya. Terserah dari. Tapi ada pengawasan dari. Ada, kalau pengawasan tetap ada. Sekolah itu harus tetap membuat laporan, walaupun laporan itu tidak dikumpulkan ke dinas ataupun ke Korwil. Tapi karena apa? Nanti jika sewaktu-waktu ya ada dari inspektorat, ada dari ini tuh kita sudah punya bukti laporan penggunaan dana bos ini. Jadi kalau kemarin tahun-tahun kemarin itu bos adalah hibah ke swasta. Jadi tidak begitu detail lah laporannya. Akan tetapi mulai tahun 2021, 2022 bahkan sampai tahun 2023 ini semua peraturan itu disamakan baik negeri maupun swasta. Jadi swasta itu juga laporan bosnya sangat detail seperti negeri. Hanya saja bedanya itu kalau negeri itu sudah menggunakan CMS. CMS itu adalah dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi bendahara sekolah negeri itu tidak menerima uangnya, tidak menerima uang bos itu. Semuanya itu dengan pihak ketiga semuanya. Kalau swasta itu sudah ada rencana di CMS-kan. Sebenarnya tahun 2002 kemarin ya, atau tahun 2003 ini ya. Tahun 2022 kemarin penyamaannya adalah di Arkas. Jadi swasta itu harus mengikuti negeri dengan aplikasi Arkasnya. Jadi semua IT itu harus belajar Arkas. Jadi sudah pakainya laptop, dan itu cuma pakai satu laptop itu saja, nggak bisa dibuat di laptop yang lainnya. Harus itu, dan harus mumpuni laptopnya itu. Nah kemudian itu juga harus ada yang pegang sendiri. Jadi IT itu sendiri, beda dengan bendahara. Jadi harus ada dua. Tugasnya IT Bos itu. Tugasnya IT Bos itu adalah mengerjakan semua laporan dari awal. Pengerjaan dari Arkas, kan Arkas tadi sudah dibuat secara bersama-sama. Yang mengerjakan, yang menginput. IT ini adalah yang menginput semua program, kemudian semua ini dimasukkan di bulan apa, kisarannya berapa, kemudian submit ke dinas. Setelah itu ketika ada revisi, ya direvisi, diajukan lagi. IT mengajukan lagi revisi ke kepala sekolah, ya mengajukan lagi revisi ke kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah sudah merevisi, berarti menginput lagi, kemudian disubmitkan lagi. Kalau sudah, berarti di print. Setelah ngeprint, dimintakan tapa asman ke semuanya. Setelah itu tugas IT ini adalah membuat laporan. Jadi setiap kali pembelanjaan itu wajib dengan nota ataupun kwitansi. Nah, kemudian IT inilah nanti yang akan mengarsipkan semua nota, semua kwitansi, kemudian disesuaikan dengan RKS di sini. Nah, yang bertanggung jawab bikin LPJ-nya berarti? Ya, yang bertanggung jawab bikin LPJ-nya adalah itu. Nah, kalau bendahara tugasnya adalah koordinator keuangan. Jadi berjalan tidaknya
keuangan itu adalah di bendahara. Jadi ini keuangan ini aman tidaknya itu adalah di bendahara. Jadi bendahara bisa mungkin ini juga sebagai acuan ya, acuan dalam artian bendahara mengeluarkan uang. Ya. Tapi bendahara mengeluarkan uang itu mengacu dengan ini dan mengacu dengan kepala sekolah. Kalau misalkan kepala sekolah itu meng-ACC, tapi di sini kok tidak ada, bendahara berhak menolak. Karena di sini nggak ada, kecuali kalau memang itu menjadi keputusan musyawarah bersama, kemudian kita sepakati bersama, walaupun di sini tidak ada, tapi kita harus mengeluarkan dana untuk ini, kecuali itu menjadi musyawarah bersama. Nah, seperti itu. Jadi bedanya itu, bendahara itu adalah memanage keuangan, gitu ya. Jadi berjalan tidaknya keuangan, apa tidaknya keuangan di bendahara. IT adalah yang mengerjakan proses laporan sampai selesai. Yang mensubmit, yang menyinkronkan jumlah siswa tadi. Yang mensinkronkan itu IT juga. IT Dapodik juga. IT Dapodik. Jadi ada IT Dapodik, ada IT Bos, ada bendahara Bos. Yang menyinkronkan adalah IT Dapodik. Oh, iya. Itu IT Dapodik. Tapi memang setiap sekolah sendiri-sendiri nggak Mas ya. Dalam artian begini, mungkin sekolah itu kalau di kami kan ada sendiri-sendiri, bendahara sendiri, IT Bos sendiri, IT Dapodik sendiri. Bisa jadi di sekolah lain itu IT Dapodik ya IT Bos, seperti itu. Ya, bisa jadi juga ya bendahara Bos, ya IT Bos, jadi bisa jadi seperti itu karena biasanya kayak gitu memang kebutuhan sih, maksudnya kondisi sekolahnya masing-masing. Kayak gitu. Tadi kan sudah disebutkan kalau di sekolah swasta itu boleh 50%-nya untuk pembiayaan guru. Ya. Nah, kalau di SDT Lukman Al-Hakim sendiri apakah juga digunakan untuk pembangunan atau yang lainnya? Iya. Sarana pemeliharaan sarana prasarana. Pemeliharaan gitu, bukan pembangunan. Bukan. Untuk pembangunan Tidak boleh ya. Tidak Untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan. Pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Seperti apa itu? Bisa Ini untuk tahun ini untuk pemeliharaan sarana prasarana sekolah kita cat semuanya sekolahan, terus ya kemarin Kunci, iya kayak gitu, perbaikan pintu, jendela seperti itu, atau atap yang bocor seperti itu. Jadi kalau di SCIT itu cuma 35% Mas yang digunakan. Iya, Untuk donor. Jadi kami tidak menggunakan 50%. 35. Cuma 35% untuk honor. Karena kami ingin titik aman. Walaupun dari peraturan boleh 50%, tapi kami titik aman, kami menggunakan 35% saja kemarin. Ya, 35% itu yang untuk honor itu, dan itu ya untuk yang masuk Dapodik saja, dan yang sertifikasi tidak kita berikan, tidak kita anggarkan dari bos itu yang sudah sertifikasi. Kalau yang Dapodik kita ambilkan dari situ, kalau yang belum Dapodik kita masuknya adalah ke tenaga tadi pegawai tidak tetap, tadi. Itu kemudian untuk yang lainnya itu adalah untuk sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, kemudian kebutuhan ATK, ya, alat tulis kantor itu kan otomatis kebutuhannya banyak, kertas, apalagi awal itu ya kertas, print seperti itu ya. Kemudian pengadaan, biasanya untuk bos itu ada ini Mas, belanja modal. Nah, belanja modal itu contohnya komputer, print itu adalah belanja modal. Belanja barang modal. Kalau belanja barang modal, misalkan tahun ini kita sudah belanja modal, di semester 1 kita sudah belanja modal, print dan komputer, di semester 2 kita mungkin nggak akan belanja itu lagi. Karena nanti kita juga akan ditanyakan, tunggunya kok oke gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi belanja modal itu yang sifatnya alat peralatan. Itu adalah belanja modal. Kalau belanja ATK itu kan barang habis pakai. Barang habis pakai. Kemudian kalau untuk sarpras itu yang bisa digunakan ya cuma untuk pemeliharaan saja. Jadi nggak boleh untuk pembangunan itu nggak boleh. Nggak boleh. Tangan deh, langsung tangan deh. Nah paling cuma boleh ngecat buat pemeliharaan itu kan pemeliharaan.
pemeliharaan. Terus pintu yang rusak, jendela yang rusak itu perlu diperbaiki kayak gitu. Untuk kisaran besaran dana bos tadi berapa Bu? 900 per anak setiap Itu tahun. Sudah turunnya segitu apa masih dipotong lagi? Enggak, segitu. Segitu. Nggih, turunnya segitu. Dan memang turunnya hanya di bank BPD nggih. Cuma BPD. Dan dana bos itu rekening bos itu atas nama kepala sekolah sama bendahara. Nggih, jadi mengambilnya nanti untuk mengambil uang bos itu harus tanda tangannya kepala sekolah sama bendahara, KTP bendahara kepala sekolah harus itu. Kalau tidak itu tidak bisa. Dan kalau mengambil juga harus ada KTP aslinya semuanya. Dan yang mengambil harus ada salah satu antara kepala sekolah atau bendahara. Jadi diambil AIT juga nggak bisa. Diambil AIT nggak bisa. Walaupun AIT-nya ini membawa KTP-nya kepala sekolah, bawa KTP-nya bendahara itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sangat detail sekali sih kalau bos itu. Jadi dengan besaran dana bos yang itu tadi, apakah sudah mencukupi untuk kegiatan di sekolah selama 1 tahun? Kurang mas. Bisa dijelaskan solusinya agar bisa efektif dalam penggunaannya. Kurang mas. Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ya kan setiap sekolah punya program ya. Setiap sekolah itu punya program. Kalau dikatakan cukup ya cukup, dikatakan kurang ya kurang. Solusi kami atau mungkin selama ini kami dalam menjalaninya tadi mas, kan kami ada RAPBS tadi. Ada RAPBS tadi. Jadi dalam setahun itu kita tahu sumber dana kita itu dari mana saja. Ya. Jadi ada sumber dana ya tadi dari yayasan, dari PPDB wali murid, ya seperti itu ya. Kemudian dari SPP, kemudian dari koin akhirat, kemudian dari infak, kemudian ada dari Debosda, kemudian nanti mungkin ada dari bantuan hibah yang lainnya, kemudian nanti ada BOS seperti itu. Lah, dalam RAPBS itu kan ada pemasukan. Iya kan? Ada pemasukan. Misalkan katakanlah total semua pemasukan itu kita dari dapat berapa. Nah, kemudian ada pengeluaran. Dalam 1 tahun itu lembaga kita itu akan mengadakan apa saja. Misalkan honor guru. Pengeluaran kita satu otomatis honor guru ya, pasti itu. Honor guru itu pasti. Itu kita ambilkan dari mana? Misalkan kita ambilkan dari dana bos. Berarti dalam pengeluaran itu sudah ada jelas. Ini gaji guru. Ini berarti langsung sini pengeluaran dari mana? Dari bos, dana bos seperti itu. Nah, misalkan kan dana guru tadi gaji guru kan yang hanya dari bos hanya orang-orang yang dapodik ya. Kemudian yang sertifikasi kan tidak bisa diambilkan dari situ. Padahal kita kan punya guru yang sudah sertifikasi, tapi tidak bisa diambilkan dari dana bos, gitu. Otomatis ada lagi poin pengeluaran lagi, gaji guru sertifikasi yang itu kita ambilkan dari mana? Kita ambilkan dari SPP. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin pengeluaran yang tidak bisa diambilkan dari bos, misalkan kita mau beli meja kursi. Kita mau beli meja kursi. Itu kan sebenarnya modal ya. Sebenarnya modal ya. Modal meja kursi itu modal. Tapi nek dana bos iki tak nggo beli meja kursi. Engko liyane orang omanan. Gitu, habis. Akhirnya mebelit itu, meja kursi itu kita ambilkan dari PPDB. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ambilkan dari PPDB. Kan tadi PPDB ini masuk dalam RAPBS pemasukan kita tadi, les pemasukan kita tadi, sumbernya tadi. Misalkan ya itu. Nah, kita ambilkan dari situ. Nah, terus kemudian misalkan kok ruang kelas kita itu kok kurang ya? Kita butuh lokal tambahan lagi. Misalkan untuk perpustakaan kita kok nggak punya, kita kok harus tambah kelas lagi. Kita ambilkan dari mana? Nggak mungkin diambilkan dari dana bos, karena ya nggak cukup tadi, gitu ya. Kita ambilkan dari mana? PPDB uang gedung.
Ya, jadi PPDB kita itu kan ada macam-macam nggih. PPDB kita ada uang gedung, ada sarana prasarana, ada seragam, seperti itu. Kan kita ambilkan dari situ. Jadi dalam menyiasatinya seperti itu, Mas. Jadi kalau semuanya dari bos tak cukup, tapi kita tadi dengan program-program tadi ada program PPDB itu yang di dalamnya nanti ada tadi sarpras, ada uang gedung, kemudian ada pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan itu adalah nanti untuk ini ya kebutuhan-kebutuhan di kelas seperti itu ya. Jadi kita ambilkannya dari situ untuk mensiasati kekurangan kita. Ya, karena yo kalau swasta ya cukup untuk gaji dan paling cukup untuk ATK seperti itu saja. Jadi masih sangat kurang sekali. PPDB misi formulir misi masyarakat sebentar ya Mas, ini saya soalnya masih PPDB juga. ini diambilkan dulu saja terus langsung misi formulir yang orang dulu saja, nggak apa-apa, nanti langsung saja. Kemarin sudah interview via WA yang dari Mantap sudah pembayaran tidak ada masalah. Ini SD yang Rafasa yang kemarin sudah didiran via WA. Ini sudah semuanya selesai. Tadi yang dari Jambangan Mundukan juga sudah. Ini alhamdulillah juga tinggal ngisi-ngisi aja sih, nggak ada langsung di ruang kelas aja nggak apa-apa deh. Begitu Mas untuk dana bosnya. Terus kami dalam bos itu kami punya ini jadi sudah ada aturan-aturannya. Insya Allah kalau sudah sesuai dengan aturan ini itu kita aman itu dalam artian kita tidak melenceng dari aturan pemerintah ya. Dalam aturan pemerintah, kalau pemerintah menghendaki ini ya ini kita jalankan. Tapi yang pangapunten untuk bos sendiri itu laporannya itu tidak ada benar dan salah. Jadi ketika kita membuat laporan sampai ke dinas atau sampai ke inspektorat, kemarin kita itu sudah sampai ke inspektorat. Jadi kita sudah di Monas sampai ke inspektorat. Kalau sudah ke inspektorat maka kita itu siap-siap ke BPK, dan ketika BPK kita itu kan siap-siap ke bupati dan ke pusat. Kemarin kami sudah sampai di tahap inspektorat. Kami sudah sampai ke tahap inspektorat. Kalau pesannya intinya begini, memang di laporan bos itu tidak ada benar dan salah, nggak bisa. Dalam artian laporan kita dikatakan salah itu juga nggak bisa. Laporan kita dikatakan benar juga nggak bisa. Tapi laporannya adalah wajar dan tidak wajar. Jadi sekolah ini wajar dalam menggunakan dana bos. Sekolah ini dan sekolah ini tidak wajar dalam menggunakan dana bos seperti itu. Nek tidak wajar berarti di sini ada tanda tanya. Tapi kalau wajar, yang namanya wajar selisih uang 10.000, 100.000 itu kan wajar nggih. Wajar. Selisih uang nggih besarnya 100.000 itu wajar. Tapi kalau selisih uang sampai 5 juta, 10 juta itu yang dikatakan tidak wajarnya di situ. Dan selama proses pengurusan LPJ-an itu tadi mungkin ada hambatan-hambatannya. Hambatannya lancar-lancar saja. Hambatannya mencari nota, Mas. Hambatannya mencari nota. Karena apa? Karena ada ini yang namanya tadi di lapangan ya. Di lapangan itu tidak bisa seperti teori. Tidak setertib teori atau tidak seperti peraturan yang kita buat. Karena gini, kadang belanja mencari nota, kadang nggak dikasih nota, gitu ya. Gitu. Kadang belanja, siapa belanja, kita dari IT misalkan mengeluarkan uang, dari bendahara mengeluarkan uang, IT minta nota itu kadang nggak ada. Oke, ada nota nih, kan ya di lapangan biasa, seperti itu biasa. Orang nota nih, ogah jaluk nota gitu ya.
akan jaluk nota atau nggak mau ribet lah yang di lapangan Atau yang seperti itu. tokonya nggak punya nota. Atau tokonya nggak punya nota seperti itu juga salah satu penghambat juga. Jadi Untuk nota itu mengatasinya gimana? mengatasinya Yang seperti itu aja. kita siasati. Siasat, ya. Iya, dia siasati. Kita siasati pakai notanya siapa yang bisa, yang kita kira-kira belanja ini tuh bisa dimasukkan ke siapa seperti itu. Atau kita siasati nanti kita pakai koperasi. Jadi kita siasati aja. Siasati aja. Terus itu nota. Kemudian ada juga beberapa program sekolah yang dimana itu program ya, bukan program sekolah ya, program yang dimana program itu tidak bisa dibiayai oleh dana BOS, sedangkan itu kisarannya sangat besar. Itu kan juga bingung mencari notanya, harus bagaimana seperti itu. Apalagi dalam pembelanjaan itu nota itu tidak boleh dipecah. Misalkan laporan dana BOS itu laporan belanja di atas 1 juta itu harus bermetre dan ada pajaknya. Pembelanjaan di atas 5 juta ada metre dan ada pajaknya, kan seperti itu. Mbak Wiwi, sepertinya ada tamu di depan. Nah itu di situ kita tidak boleh memecah nota. Jadi kalau kita harus bayar pajak, ya sudah bayar pajak. Padahal biasanya instansi kan pengennya menghindari pajak, biar nggak banyak-banyak bayar pajaknya. Kan dipecah notane. Misalkan belanja 5 juta, notanya tidak 1. Misalkan belanja 5 juta itu dipecah, notanya jadi 4 atau jadi 6 seperti itu. Kan kita nggak kena pajak, tapi itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah kena aturan. Kalau untuk tadi kan LPG-an ke atas vertikal, kalau untuk horizontal apakah ada transparansi ke wali santri, wali murid? Oh iya, ada Mas. Bentuknya seperti apa? Oh iya, ada. Bentuknya seperti ini. Saya kirim ke siapa nggih ini nggih? Bentuknya begini. Sudah. Iya, ini Pak Wawani ini tadi kan ini daftar keputraan ya SMP. Cucu. Oh cucu nih. Ini Mbak Wati tadi WA. Besi. Oke. Taruh di mana ya kemarin ya? Sebentar ya Mas. Kayaknya mungkin ya. Kalau transparansi ke wali murid itu kita dalam bentuk ini Mas, MMT yang kita pasang di depan. Di depan, gitu. ya, di depan di pengumuman. Misalkan di setahun ini kita setahun ini dana BOS yang kita terima itu berapa? Kemudian kita gunakan yang itu apa gitu, nanti sudah kita transparansikan di sana. Jadi orang tua wali itu tahu, oh dana BOS, dana dapatnya BOS itu sekian, untuk kelulusan sekian, untuk proses pembelajaran sekian, kemudian nanti untuk satpas sekian, untuk honor sekian. Mas sebentar nggih, ini saya ada tamu untuk lagi baca langsung dijawab. iya sing pertanyaan sih saya harus ketahui itu kayak ID bos ID campur terus
Sekecane ya, nggih. Seperti ini. Ya, ngapunten Mas. Saya selandi PPDB SMP soalnya. Nggih, mungkin ada lagi atau mungkin saya jelaskannya muter-muter. Jadi sudah sangat jelas sekali gitu. Sebenarnya mau kami tanyakan tapi sudah dijawab sama Mas Imam. Oh, ini kan Sudah langsung teman-teman kan dijawab. sudah buat list pertanyaan dari rumah. Jadi mau tanyakan ini. Belum seperti tanyakan mesti jelaskan semua. Jadi maksud memang kalau dia urut-urutannya. Jadi saya kalau menyampaikan itu memang sesuai dengan urutannya. Jadi set nanti kan sudah sampai akhir, insya Allah sudah jelas semuanya, sudah gamblang semuanya, insya Allah kan kayak gitu nggih. Jadi ya karena berkaitan ngeten nggih. Apa yang saya sampaikan dan tentang BOS itu berkaitan. Dan dalam pengelolaan dana BOS itu pokoknya yang penting satu adalah jujur. Ya, jujur. Jadi sekolah itu kalau untuk menunjuk bendahara BOS adalah satu jujur. Ya, jujur, kemudian bisa bekerja dengan tim gitu ya. Kemudian orangnya juga yang komit dalam artian siap, soalnya dana BOS ki repotnya sak boleh gitu ya. Apalagi IT sama bendahara itu waktunya tidak bisa ditebak dan waktunya tidak bisa ditentukan. Dan dia harus all out. Apalagi apabila akhir tahun. Akhir tahun itu untuk sinkronisasi di bulan Desember akhir tahun tinggal 3 bulan itu kalau belum sinkron, bendahara sama IT ini siap-siap lembur. Gitu nih, siap-siap lembur. Karena nanti semua laporan itu akan dicek satu persatu dari apa? Dari per bulan. Dari per bulan dicek satu persatu, semuanya kalau nggak sinkron dirubah lagi. Dan waktunya yaitu IT ini kemarin pengalaman tahun 2002 kemarin, awal tahun 2022, akhir tahun 2022, besok tahun 2023 itu semalam suntuk mengerjakan BOS itu karena untuk mensinkronisasikan itu. Nah, kemudian kalau untuk ini kalau nanti jenengan membutuhkan, maksudnya untuk bentuk RKAS atau nanti bentuk aplikasi RKAS seperti apa, insya Allah ada semuanya. Dan kalau mau diminta untuk dokumentasi, insya Allah semuanya ada. Dan kalau peraturan, insya Allah ada. Jenengan mungkin saya berikan filenya juga bisa, nanti tinggal di print gitu ya. Seperti ini untuk kebijakan-kebijakan dana BOS di tahun 2003. Kalau sudah pakai ini, insya Allah sudah bisa semuanya lah, sudah terjawab semuanya, sudah ada di sini semuanya. Nanti kalau ini mungkin bisa saya kirim file untuk bisa jenengan print sebagai lampiran. Jadi ini adalah penggunaan dana BOS, aturan-aturannya seperti apa, kemudian nanti dalam bentuk pelaporannya seperti apa, dan batas waktu. Ini sudah ada semuanya Mas di sini. Jadi apa yang saya sampaikan ini secara teori di sini sudah ada semuanya. Kalau saya menyampaikannya kan bulat mergoning lapangannya yang ini gini. Kalau di SD-nya panjenengan itu yang jadi bendahara sama IT BOS itu apa juga dibebani untuk mengajar juga? Tidak. Bukan. Tidak. Jadi khusus nih. Tidak. Jadi kalau si swasta memang begitu. Jadi yang bendahara ya, tapi memang ini TU biasanya Mas. Oh. Ya, jadi TU. Jadi untuk yang jadi bendahara dan IT itu kalau di kami kalau di sekolah kami itu yang nunjuk dari yayasan. Jadi langsung ditunjuk dari yayasan. Dan itu tidak terbebani dan mengajar. Jadi memang fokus dan totalitas dalam mengerjakan dana BOS ini. Karena itu nanti kaitannya langsung dengan bendahara sekolah. Jadi ya bendahara BOS, ya bendahara sekolah. Jadi yang ngurusi semua keuangannya ya keuangan BOS, keuangan SPP, keuangan semuanya yang nanti akan dilaporkan kepada yayasan semuanya. Jadi kalau di sekolah kami seperti itu. Jadi yang menunjuk memang langsung dari yayasan. Tidak dibebani jangan ngajar yang lain. IT-nya pun juga seperti itu. IT-nya ya fokus untuk IT karena laporannya kan tidak hanya laporan BOS, ada laporan
yang lainnya, ada laporan intern, ada laporan ekstern. Yang intern ya kayak tadi ya, dana bos itu harus transparansi. Jadi kita kalau akhir tahun itu sudah kita pampang di pengumuman depan yang sudah kita print. Biasanya kita dalam bentuk MMT gitu ya, MMT kita cetak MMT, kemudian dapatnya dana sekian, penggunanya sekian, sisanya masih atau tidak itu kita sampaikan semuanya. Dan juga kalau untuk menggunakan dana bos sendiri itu kita itu sangat berhati-hati gitu ya, berhati-hati karena tadi ya cukup enggak ya enggak gitu, itu harus ini bisa mempertimbangkan ini kebutuhan mendesak ataupun tidak mendesak kayak gitu, bisa kita pending atau tidak, ngenten Mas. Ini nanti mungkin bisa ini nggak apa-apa di bawah atau mungkin filenya nggak apa-apa, nanti bisa berlaporan dan insya Allah semuanya sudah ada di sini semua. Dari Mas Dian, Mas Dewi. dari Pak Uya ada tambahan? Sudah lengkap insyaallah. Maaf ya saya muter-muter ya. Muter-muter menjelaskannya, muter-muter. Ya, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin kami cukupkan Bu untuk wawancaranya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Ria atas informasi yang diberikannya dan waktu yang sudah diluangkannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin dari kami cukup ya Pak. Dari kami mohon pamit. Tadi mohon maaf sebelumnya mungkin kami sedikit terlambat karena ada halangan tadi di jalan. Teman saya Qadarullah tadi insiden di Palur. Jatuh Sama mobil. siapa? Ini Mas Dewi. Alhamdulillah enggak Pak. Yang kena demper mobil. Ya udah. Kalau udah mobil kan yes rame dulu atau sebagainya, debat dan sebagainya. Ini habis dari sini masih mau ngurusin sama mobilnya tadi. Jadi agak siangan di Palur. Kami juga terima kasih mas-mas semuanya. Maksudnya kerso silaturahim ke desa, di desa di tengah sawah di pinggiran itu ya. Kami sangat terima kasih sekali silaturahimnya untuk kesini, dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, dalam segalanya yang kami sambut untuk panjenengan semuanya mungkin kurang pas atau mungkin banyak yang kurang, kami mohon maaf ya. Seadanya seperti ini, tempat kami masih blingkrah gitu ya, blingkrah karena ini di SMP Mas, jadinya gedung baru SMP gitu ya. Gedung baru SMP yang memang apa namanya untuk semua administrasi itu di sini semua pusatnya. Ya, terima kasih, kami mohon maaf dan kami juga mendoakan semoga panjenengan semuanya dalam menempuh semester akhir ini diberikan kelancaran, kemudahan, gitu ya, kemudahan dan nanti bisa lulus tepat waktu tanpa ada halangan suatu apapun. Itu, dan kami ucapkan terima kasih. Ini kok bawa oleh-olehnya banyak sekali. Sedangkan kami di sini nggak menyediakan apa-apa. Ngenten nggih, kami terima, nanti kami bagi sama teman-teman semuanya. Semoga jadi amal sedekah soleh panjenengan semuanya. Ya, mungkin kalau nanti ada yang mau dibutuhkan yang dan yang sebagainya, arkas dan sebagainya, insya Allah nanti saya kirim ke Pak nggak apa-apa ya, untuk dalam bentuk arkasnya dan untuk ini semuanya. Ya, terima kasih atas semuanya. Maaf yang sebesar-besarnya.